Cita-cita saya awalnya itu adalah menjadi prajurit TNI ya, TNI Angkatan Darat. Saya lulus SMA tahun 2014. Setelah itu saya menyiapkan semua administrasi persyaratan dari TNI Angkatan Darat. Saya daftar dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Saya ikuti seleksi TNI Angkatan Darat, secabat atau secatamnya itu saya sikat semua. Yang jelas dalam benak saya itu bagaimana saya bisa mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara ya. Dan kepolisian juga, kalau kepolisian itu bukaannya tuh setahun sekali, jadi saya bisa ikut 4 kali ya, dari 2014 sampai 2018. Yang sangat berharga yang saya dapatkan dari Rindam 9 Udayana ya, dinyatakan lulus di daerah Korem 162 Wirabakti. Kita dikirim ke Rindam ya, di sana kita ditampung di Pusdik Secaba, Sekolah Calon Bintara Angkatan Darat. Yang jelas kita masuk di sana itu disetop dengan pelang yang sangat besar bertuliskan, jika Anda ragu-ragu kembali sekarang juga. Guru terbaik itu adalah pengalaman menurut saya. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya bersyukur alhamdulillah sampai sekarang di posisi ini, dan berkat dukungan dari keluarga dan doa dari saudara-saudara dan rekan-rekan ya, alhamdulillah bisa mengedukasi seperti ini ya. Go! AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe home. If I quit this season, I still be the greatest. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wadian Kurniawan di channel ini. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang bernama Muhammad Jihad 123. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, mohon izin untuk rekan-rekan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan ya. Baik, lanjut saja. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya yang bernama Muhammad Jihad 123. Komentarnya tentang, "Bang, saya kan baru lulus sekolah, umur saya 19 tahun atau belum bekerja. Apakah setelah menjadi satpam bisa langsung bekerja sebagai satpam tanpa pengalaman kerja?" Baik, terima kasih untuk Bang Muhammad Jihad 123 telah menanyakan. Ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik untuk saya bahas ya di konten kali ini. Yang pertama, tidak ada orang yang berpengalaman itu langsung menjadi orang yang berpengalaman dan profesional. Pasti mereka itu pernah berada di titik nol yang seperti saudara tanyakan ya. Lulus dari sekolah, lalu melamar, mencari ijazah Gada Pratama, ikut seleksi segala macam, lalu bekerja, mencari pekerjaan, dan pastinya yang pertama dia akan magang, istilahnya seperti itu ya. Magang dulu sekitar berapa bulan, dilihat kinerja kerjanya ya. Semua pekerjaan menurut saya tidak ada yang langsung instan, langsung bisa ya. Semua pasti memiliki proses pengalaman selambat laun. Dengan pengalaman itu kita akan belajar banyak hal tentang pekerjaan atau apapun itu. Kita akan tumbuh dewasa dan kita akan menjadi satpam profesional karena pengalaman ya. Yang
di mana saya akan menceritakan pengalaman saya ya rekan-rekan. Setelah saya lulus SMA, sekolah menengah atas, cita-cita saya awalnya itu adalah menjadi prajurit TNI ya, TNI Angkatan Darat. Saya lulus SMA tahun 2014. Setelah itu saya menyiapkan semua administrasi persyaratan dari TNI Angkatan Darat. Saya mencoba melamar. Waktu pertama sekali saya tes mengikuti seleksi TNI Angkatan Darat sekolah secaba ya, sekolah calon bintara pada tahun 2014. Saya itu pertama kali gugurnya di kesehatan pertama ya, karena amandel, ada penyakit amandel ya di tenggorokan. Setelah itu saya tahu kekurangan saya di sini, maka besoknya saya perbaiki kekurangan saya di sana. Saya melakukan operasi amandel. Setelah itu saya coba lagi, tapi waktu itu belum ada bukaan tentara, yang ada bukaan polisi ya. Saya ikut kepolisian, saya daftar seleksi, saya gugur di perankingan ya, yang dimana tahapan tes pernah saya jalani kesehatan, terus psikotes, akademik, lari, push up, sit up, segala macam ya tentang kesemaptaan seperti itu. Namun saya gugur di perankingan, namanya perankingan sebelum memasuki Pantohir itu, seperti itu rekan-rekan. Dan 2014 setelah bukaan polisi, saya coba lagi daftar tentara. Itu tamtama gelombang kedua saya ikut, lalu saya gugur di parade. Lambat laun saya terus mengikuti seleksi tersebut. Tentara, kurang lebih saya mengikuti seleksi tentara selama 8 kali, dan kepolisian saya mengikuti selama 4 kali, namun tidak ada nasib di sana. Namun dari sana saya banyak belajar, banyak mengetahui ya. Di sana saya memiliki banyak pengalaman bagaimana saya di sana tumbuh di kalangan militer ataupun di wilayah hukum ya. Kita di sana dididik, dibentuk segala macam, walaupun masih casis ya, calon siswa. Dari pengalaman-pengalaman itu saya mengambil positif yang sangat banyak sekali, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih memegang apa yang pernah saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman saya yang positif. Dari sikap, cara perilaku kita terhadap pimpinan atau senior atau atasan ya, sopan santun segala macam, di sana kita dilatih, diajar ya. Di sana saya mengambil banyak nilai-nilai atau ilmu yang sangat berharga bagi saya. Hingga saat ini saya masih memegangnya ya. Setelah 2015 saya daftar dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Saya ikuti seleksi TNI Angkatan Darat, secabat atau secatamnya itu saya sikat semua. Yang jelas dalam benak saya itu bagaimana saya bisa mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara ya. Dan kepolisian juga, saya kalau kepolisian itu bukaannya tuh setahun sekali, jadi saya bisa ikut 4 kali ya, dari 2014 sampai 2018 ya. Alhamdulillah, yang namanya garisan tangan ya, saya yakin dan percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk saya. Saya tidak pernah kecewa dengan itu. Saya selalu menikmati, saya selalu bersyukur ya.
dan saya banyak mengambil positif dari pengalaman-pengalaman itu, dan dari sana saya tumbuh besar dengan nilai-nilai yang sangat berharga yang saya dapatkan dari Rindam 9 Udayana ya, yang sangat berharga bagi saya waktu saya dinyatakan lulus di daerah Korem 162 Wirabakti, melanjutkan seleksi tahap selanjutnya ke tingkat pusat di Kodam 9 Udayana. Di sana kurang lebih kita 1 sampai 2 mingguan lah di Rindam. Ya, di sana kita menjadi satu dari Pulau Lombok, Bima, Sumbawa, Dompu, Bali, Jawa, Pulau Terluar. Pulau Terluar itu di NTT, Sumba Barat Daya ya. Saya punya banyak rekan-rekan di sana. Kita jadi satu di Rindam 9 Udayana untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Ya, kalau tentara memang ketat seleksinya seperti itu, karena pusat dari Kodam 9 Udayana ya ada di Bali. Ya, maka dari itu kita selesai lulus dari Korem 162, kita dikirim ke Rindam ya. Di sana kita ditampung di Pusdik Secaba, Sekolah Calon Bintara Angkatan Darat. Di sana saya banyak belajar, pengalaman saya banyak di sana. Dari semuanya saya diatur di sana. Yang jelas kita masuk di sana itu disetop dengan pelang yang sangat besar bertuliskan, jika Anda ragu-ragu kembali sekarang juga. Wih, itu kita baca luar biasa ya. Saya tidak pernah merasakan hal-hal yang seperti itu masa-masa saya saat SMA. Saya tahu itu karena saya mengikuti seleksi ya. Jadi pengalamanlah yang membuat kita tumbuh ya. Jangan pernah takut atau jangan pernah ragu. Di saat kita lulus SMA, kita memasuki dunia pekerjaan ya, terlepas apapun profesinya. Jangan pernah takut kita tidak ada pengalaman kerja, sulit mendapatkan kerja, tidak. Tergantung bagaimana diri kita ya rekan-rekan. Kita tidak bisa instan begitu saja. Jadi saat kita lulus ya pasti ada yang namanya magang tersebut ya. Makanya itu guru terbaik itu adalah pengalaman menurut saya, karena pengalaman itu mengajarkan banyak hal di sana. Apa yang kita tidak ketahui dari pengalaman, kita menjadi tahu rekan-rekan. Seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan nih yang baru lulus SMA, yang mau daftar, yang mau ikut menjadi profesi satpam, saya sarankan lebih baik jika ada kesempatan maka gunakan kesempatan itu yang lebih baik ya. Istilahnya ada profesi-profesi yang lebih istilahnya lebih baiklah dari satpam, seperti tentara atau polisi. Jika ada kesempatan maka ikutilah kesempatan itu, jangan disia-siakan. Seperti saya, jika ada kesempatan saya ikuti sampai akhirnya itu umur terakhir saya sudah tidak ada lagi. Ya sudah, makanya saya mengambil profesi satpam, karena profesi satpam adalah salah satu profesi yang mulia bagi saya ya. Profesi yang mulia yang dimana kita diberikan tugas dan tanggung jawab
di lingkungan pekerjaan kita itu juga sebagai suatu kebanggaan bagi saya pribadi, rekan-rekan. Jadi saya daftar dari tahun 2014 sampai 2018 itu tidak ada nasib, rekan-rekan. Sampai di pusat saya gugur di Pantohir itu sudah bolak-balik Bali Lombok. Mungkin para pembina atau pelatih di Rindam 9 Udayana itu sudah bosan melihat saya ya. Kamu saja yang dari Lombok ini, dan gitu. Kamu kapan lulusnya? Tapi saya tidak ada nasib. Ya sudah, saya serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya bersyukur, alhamdulillah, sampai sekarang di posisi ini, dan berkat dukungan dari keluarga dan doa dari saudara-saudara dan rekan-rekan, ya alhamdulillah bisa mengedukasi seperti ini ya. Ambil positifnya dan buang yang negatif. Teruslah bergerak, jangan pernah takut dengan apapun rintangan yang di depan, hajar dan hadapi. Karena tidak semua itu instan ya. Pasti ada yang namanya pengalaman, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mempelajari dan menerima pengalaman-pengalaman tersebut ya. Yang kita ambil pengalaman-pengalaman positif, yang negatif dibuang, seperti itu rekan-rekan. Dan menurut saya untuk rekan-rekan yang mungkin untuk yang masih muda ya, lebih baik mengabdikan dirilah untuk bangsa dan negara sebagai abdi negara ya. Mungkin kalau sudah tidak ada nasib, misalnya seperti saya tidak ada nasib, ya bisa mencari profesi lain. Yakin dan percaya dan mengabdi kepada negara itu bukan hanya dari tentara dan polisi saja, masih banyak tempat-tempat yang lain. Yang jelas kita cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita saling menghormati satu sama lain, bertoleransi dengan agama yang lain, sudah. Menurut saya seperti itu. Jadi pesan saya untuk adik-adik ya, jangan pernah takut atau jangan pernah malu atau lemah bersaing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Yang penting tingkatkan terus kualitas diri, tambah wawasan, tambah ilmu, pengetahuan. Seperti itu. Jika ada rintangan, jangan pernah mundur, hadapi. Mungkin itu saja ya dari saya masalah profesi satpam. Setelah kalian diklat satpam tanpa ada pengalaman, bisa saja kalian itu menjadi satpam. Yang jelas kalian tahu tugas pokok, fungsi dan peranan satpam, seperti itu rekan-rekan. Semoga rekan-rekan semua sukses apapun profesinya. Itu adalah menjadi kebanggaan. Yang jelas tanamkan kepada diri kita sendiri bahwa profesi kita itu memang mulia, seperti itu. Jangan pernah minder segala macam, yang penting mental kita itu kuat, jangan lemah, seperti itu ya. Sekian saja dari saya tentang menanggapi pertanyaan dari subscriber saya Muhammad Jihad 123. Terima kasih banyak telah mempertanyakan ini. Semoga sukses, sehat selalu. Semoga rekan-rekan semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam seniman keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.